Hemat ya rada kenceng gitu, biar kita gitu. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita semua hafal dan selalu dibawakan di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini berlaku juga untuk kaum-kaum sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi mohon maaf, banyak orang yang tidak bertakwa. Puasa tapi nggak bertakwa. Koruptor kalau udah Ramadan puasa Pak, tapi korupsi jalan terus. Ya. Sedangkan Allah berfirman bahwa puasa ini tujuannya agar bertakwa. Kok bisa ada orang puasa gak bertakwa? Kan ini satu hal yang aneh. Allah wajibkan puasa agar orang yang berpuasa itu bertakwa, tapi kemudian tidak sedikit orang yang berpuasa, ya, ini sekarang nih orang nih yang koruptor puasa, ntar begitu buka makannya atau begitu sahur tadi makannya pakai duit haram. Yang dia makan itu yang dia garas uang orang lain yang dia rampas. Ini kan musibah yang luar biasa. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Maka dalam kitab Minhajul Abidin yang suka dibaca di majelis-majelis atau di sebagian pondok pesantren, ada ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Kalau bukan karena ada sifat 5 ini dalam hati seseorang, maka seharusnya semua orang tuh udah soleh. Cuma karena ada 5 sifat ini yang menghalangi orang dari kesolehan. Dan ternyata 5 sifat ini bisa kita hilangkan kalau kita mau ngambil pelajaran dari bulan suci Ramadan. 5-5-nya. Artinya harusnya kalau kita udah nanti lebaran, belajar selama sebulan penuh nih, kudunya mah 5 sifat ini udah gak ada lagi. Dan seharusnya orang sudah jadi soleh. Apa saja 5 sifat itu? Al-qana'atu bil jahli, al-hirsu 'ala dunya, asy-syuhhu bil fadl, ar-riya'u fil 'amal, al-i'jabu bil ra'yi. Ini 5-5-nya kalau kita mau ngambil pelajaran dari bulan suci Ramadan, hilang semua. Dan seharusnya kita jadi orang-orang soleh. Kalau saya mau lihat pribadi saya saja, dari mulai balik sampai sekarang kurang lebih 20 puasa udah. Cuman saya merasa diri saya masih jauh dari kesolehan. Harusnya kalau saya pelajari betul-betul bulan suci Ramadan, ini 5 sifat ini akan hilang. Baik, saya akan bahas sedikit-sedikit. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Qana'ah, tahu artinya qana'ah ya, bapak-bapak ya? Hidup tuh kudu qana'ah. Qana'ah apa itu artinya? Merasa cukup. Nah, di sini qana'ahnya qana'ah bil jahli. Merasa cukup dengan ketidaktahuan dia. Dia gak tahu, tapi dia kagak mau tahu. Udah, gak apa-apa, udah. Gak tahu, gak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira 2 minggu lalu saya pulang umroh. Di jalan, ini biasanya saya kalau di pesawat, apalagi pesawat tuh ada juga yang kadang-kadang ada musolanya di belakang. Suka saya bilang, wudunya wudu tetap pakai air, tapi yang wajibnya aja. Gak usah semua yang sunah-sunah, gak usah. Apa yang wajib?
idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Muka, tangan sampai apa namanya ini? Siku, kepala, kaki. Dan cukup sekali aja, nggak harus 3 kali. Kalau lagi di pesawat. Dan sholatnya kalau bisa di musola, ada sebagian pesawat ada musolanya di belakang. Kebetulan waktu itu pramugarinya ngomong begini, mohon maaf Pak, air sudah tinggal sedikit gitu. Tinggal sisa buat yang apa? Buat yang buang air kecil, buang air besar, ntar kalau dipakai buat wudhu, oh ya udah kalau gitu kita tayamum. Nah pas mau tayamum, sebelah saya nanya, Beb mau tanya tayamum caranya bagaimana ya? Oh saya kasih tahu begini. Udah tua, udah punya cucu. Begini Pak, begini. Oh iya, sholat. Sholat saya lagi mikir, saya mikir sendiri gitu. Jadi untuk ada yang dia kenal, ada orang Muslim. Kalau misalnya di pesawat semuanya orang bule, nggak ada yang Muslim, dia nggak tahu cara apa tayamum gimana. Gimana tuh? Artinya apa? Jangan tenang dalam ketidaktahuan. Jangan nggak tahu tapi santai-santai aja. Kudu ada keinginan belajar. Apalagi hukum syariat. Anak baru balik tuh kayak di belakang-belakang misalnya nanti balik, ya umur SMP. Waktu balik ilmu syariat ini kan banyak, nggak semuanya wajib dia pelajari. Ada ilmu tentang taharah, pensucian, ilmu tentang bacaan sholat, rukun-rukun sholat. Ada lagi kita belajar nanti puasa, ada lagi bicara haji, zakat. Anak-anak yang baru balik wajib mempelajari tata cara wudhu, tata cara salat, bacaan yang benar. Tapi dia wajib belajar tentang hukum haji. Kenapa? Karena dia belum mukallaf, belum akan berhadapan dengan hukum-hukum itu. Sehingga tak apa dia tidak belajar tentang hukum haji, tapi wajib baginya mempelajari hukum salat. Begitu juga bagi seluruh kaum muslimin muslimat, apa saja hal-hal yang kita akan berhadapan dengan hal tersebut wajib kita pelajari. Misalnya tayamum, mau nggak mau suatu hari nanti kita bakal berhadapan satu kondisi di mana kita harus tayamum. Kalau nggak tahu gimana? Sehingga saya lagi sakit di rumah sakit, seorang sini, saya ibu, ya. Udah susah bangun dari kasur, kudu belajar. Sehingga hal-hal yang kita diberikan oleh Allah tanggungan, misalnya wudhu. Tadi Ustaz Imam kita yang juga ada, Allahumma taqabbal wudhu anak. Bahkan wudhu ini kita diberi. Saya waktu haji bawa jamaah, wudhu ini sama. Sampai saya bersikir, Pak, pulang wudhunya gimana ini kasih nanti di Jakarta pas pulang belajar lagi apapun dari kata terlambat daripada salah terus sebenarnya. Ayo makasih. Akhirnya saya cari Ustaz, saya ketemu lagi di rumah rutin begitu mingguan. Nah, hal-hal yang kayak begitu harus mandi wajib. Misalnya ada orang dewasa berbalik, kalau tahu jangan mandi wajib, dia harus besar lagi. Muslim bangun, nah itu qanaah bil jahl, tenang dalam ketidaktahuan, ya. Tapi ada juga yang mengartikan al-jahl di sini bukan kebodohan, tapi kebiasaan buruk. Kayak kita nih, kan sebenarnya kalau bahasa Arab bodoh itu lalu atau kalau bodohnya lebih lagi ahmak. Nah, jahiliyah ini kalau di zaman sebelum Nabi datang, zaman jahiliyah. Padahal orang-orang iman, orang-orang itu tahu pengetahuan, tapi mereka tenang-tenang saja dalam keburukan. Kayak kita nih,
mana kita masih melakukan perbuatan buruk. Tidak boleh tenang dalam keadaan kita lagi berbuat buruk. Ada orang misalnya, saya sholat tidak pernah, sedekah ya, puasa wah nggak kuat ya, males, umrah wah jauh juga kan, tapi wah dia saya tiap malam berdoa, saya maksiat, duit saya banyak, badan saya sehat. Nah, itu artinya dia tenang dalam kebiasaan buruk yang dia lakukan. Waktu anda lagi berlebaran di Cipinang, dia para jemaah bilang betapa Allah sayang dan cinta kepada kalian sehingga kalian ada di tempat ini hari ini. Ini bukti cinta Allah kepada kalian. Mengapa bukti cintanya dari Allah yaitu kalian dimasukkan dalam penjara? Misalnya dari kalian ada yang masuk penjara gara-gara mencuri, masuk penjara gara-gara membunuh, masuk penjara gara-gara narkoba, masuk penjara dan sebagainya. Bayangin kalau hari ini tidak ada di penjara, masih di luar, boleh jadi kalian masih melakukan pencurian, pembunuhan, narkoba dan sebagainya. Tapi karena sayangnya Allah kepada kalian, dibuka ini air, dibongkar, ditangkap, ketahuan kamu. Tujuannya biar kamu tidak terus-terusan dalam kemaksiatan, tapi ada kesadaran yang membuat diri kamu kemudian menjauhi berpikir, bertafakur dan menjauhi perbuatan buruk tersebut. Itu yang pertama. Puasa mengajarkan kita itu. Jangan tenang-tenangan dalam keburukan. Ya, tadi saya bilang orang yang hidup di berantakan, maksiat, minum minuman keras dan sebagainya. Bulan Ramadan dia tidak bisa melanjutkan kebiasaan itu, ya, dia tinggalkan itu. Dia tidak lagi terus dalam keburukan. Ini bulan Ramadan mengajarkan kita meninggalkan keburukan yang biasa kita lakukan. Oke, singkatnya sebelum syurah ini. Yang kedua, al-hirsu ala dunia, atau artinya rakus terhadap kehidupan dunia. Banyak orang itu kalau lapar, keterlaluan, berlebihan. Sedangkan Al-Quran bilang wa'tari fima ataqallahu daral akhirah, jadikan tujuan utamanya adalah kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupain bagianmu dari kehidupan dunia. Artinya ada kehidupan, bagian kehidupan dunia ada, tapi itu sebagai perantara, bukan tujuan. Wa'tari fima ataqallahu daral akhirah, tujuannya adalah wala tansa nasibaka. Jangan lupain juga kamu hidup di dunia, perlu rezeki, perlu cari harta, perlu cari nafkah dan keluarga, tapi tetap tujuan jangan sampai berubah. Ada orang yang keterlaluan, tujuannya dunia, mau ini mau itu, kebanyakan khayal hidupnya. Wah saya entah saya ini jadi itu, lagi mikir-mikir, lagi khayal begitu-begitu, dia enggak. Nah ini saya tunggu saya hidup ini sudah selesai. Nah itu saya belum dapat dulu, itu sebentar lagi mau kalau itu. Jadi kita hidup dalam usaha perlu ada goals, ada tujuan. Kalau saya pengen usaha ini menjalani ini itu bagus, bahkan itu wajib bagi kepala rumah tangga. Lalu dia tidak bertanggung jawab, tapi jangan berlebihan. Tetap fokus di ini perantara. Misalnya bapak dari ini mau ke Surabaya, mampir di Semarang, jadi mampir di Semarang. Kalau mungkin terus kita di Semarang bangun rumah yang mewah, punya tidak mampir nanti tidak. Begitulah kehidupan dunia, mampir dari mahal, dan akhirnya dari makor, tempat tinggal itu di sana. Jadi jangan bagus. Ini sekarang kita udah latih sholat subuh, kita latih syukur, sampai maghrib nanti
sendiri boleh nggak? Tentu nggak boleh. Duit boleh, duit kita kerja halal, keringetan kita dari duit kita pribadi, mau beli makan, mau beli minum, nggak boleh. Tidak boleh. Kapan bolehnya? Nanti habis maghrib. Artinya orang yang rakus itu harus berpikir, kalau yang duit saya aja, duit pribadi saya, ada waktu di mana Allah melarang untuk memakan, untuk mati diri juga supaya tidak rakus. Lalu gimana kalau saya ngambil hak orang lain? Ya duit saya aja tidak boleh saya makan. Apalagi kalau saya makan yang orang lain. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarin saya doa dong, biar doa saya diijabah. Tolong ajarin saya doa, biar doa saya diijabah. Gambarannya saat ini, dia mungkin mau ngapalin, Nabi mau ajarin doa apa nih? Saya mau ngapalin nih, saya mau catat deh. Ternyata Nabi mau ajarin doa. Cuma 2 kata yang keluar dari lisan suci beliau bagi Rasulullah SAW. Saat kamu mau doa kamu di apa? Iya Rasulullah. Tolong ajarin. Baik. Nabi mengajar dia kata, hasil ta'amat. Perbaiki makananmu. Itu mau doa berjam-jam, sampai nangis-nangis, sampai suaranya sabak. Tapi menurut berkotor mengambil hak orang tidak terlalu benar. Makanya Al-Quran tegas, "Falyanduril insanu ila ta'amih." Hendaknya manusia perhatian sama makanannya. Siapa yang makannya halal, ata'at jawarihuhu sya'an abad, tubuhnya bakal taat terus sama Allah, mau atau tidak mau. Dia sadar atau tidak sadar, ini tubuhnya terus mengarahkan kepada ketaatan. Tapi yang makan syubhat, orang akal haram atau haram, asal jawarihuhu sya'an abad, tubuhnya bakal bermaksiat. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau dia bermaksiat, tubuhnya bakal terus bermaksiat. Waliyahulillah. Jadi yang ngambil hak orang, aduh salam, tenang aja, tenang. Gak perlu ngambil hak orang. Tetap itu bakal memberikan kecukupan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam qasidah itu disebutkan, ya, alladzi bi ghairin la yasil. Kemudian orang lain nggak bakal nyampe kepada kamu kecuali kalau kamu lepas. Walladzi bisullah haslul nadir, yang jadi milik juga datang kepadamu, jangan khawatir. Fashtagil bi rabbik alladzi alaik, sibukkan dirimu dengan Tuhan, jalankan kewajiban. Wallahu yubadir wal alim syuhur ma yakfir hamd, maka la yakfir hamd ma bidir. Biasa terlalu banyak kamu pusing dengan sebagainya, apa yang kamu takdirkan akan terjadi. Jadi ada 2, ada takdir, ada doa. Kemudian ini selalu balap-balapan. Allah ada takdir sesuatu, misalnya diganti, bisa dengan doa. Apa misalnya dalam Al-Quran? Yang Allah yasha'u wa yusbih, Allah lakukan apa yang dia mau. Wa yusbih 'indahu ummul kitab. Artinya doa itu bisa berubah takdir. Saya juga dengar misalnya ada silaturahmi menjadi umur, ya kan? Dan sedekah, nambah rezeki, nolak bala. Itu hal baik itu bisa mereka saling balap-balapan dengan takdir. Jadi nggak usah harus belajar dari puasa, makan sekedarnya. Alhamdulillah, kita hidup ini sekarang ini puasa bukan cuma pahala, tapi juga badan jadi sehat. Ini tubuh kita nih 11 bulan kemarin makan segala macam. Yang gula kita makan, yang kolesterol kita makan, yang lemak kita makan. Ini sebulan dia senang banget ini. Alhamdulillah ada waktu untuk nggak kerja, untuk apa namanya istirahat,
sehat dan dia memperbaiki sistem tubuhnya, penyakit-penyakit dikeluarin. Jadi luar biasa nih, kita dikasih pahala gede, ditambah dikasih sehat walafiat. Ya, sekali waktu Nabi lagi khutbah begini, Nabi bilang, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sahabatku, siapa dari kalian yang kasih makan orang untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan, kan pahalanya itu. Jadi Nabi beberapa kesempatan ngomong, misalnya ya kita sering dengar apa? Kalau ngasih makan buka puasa, kita dapat pahalanya dia tanpa ngulangin pahala orang tersebut. Ada juga dia bilang yang ngasih makan buka puasa, maka pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Maka pahalanya akan menjadi jaminan ampunan atas dosa-dosa yang terhadap dan sebagainya. Waktu Nabi ngomong begitu, ada satu sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, enak banget tuh orang kaya. Ya ini dapat set 100 porsi makanan, pahala banyak. Dan kita bagaimana nih fakir miskin? Kita juga mau nih pahalanya gede banget, tapi nggak dulu. Apa kata Nabi? Nabi bilang, "Ittaqullah, jauhkan dirimu dari neraka." Artinya raihlah pahala tersebut walaupun dengan bisyik kita mau. Ini korma sendiri, korma di rumah ada kan? Dibelah jadi dua. Dan kalau kamu mampu itu kerjakan. Nggak ada korma yang Rasulullah. Walau bisa menjadi rumah ada air, ada. Bagi air sebelah-sebelahnya. Jadi yang dinilai sama Allah bukan jenis makanannya. Coba tadi ngasih makanan itu dia berpuasa, ngasih padang, ya coba kalau dia rendang untuk ayam dia. Kalau rendang kasih pahala 9, kalau ayam 7, nggak begitu kan? Yang paling dilihat sama Allah cuma satu. Ini orang di hatinya ada apa enggak keinginan untuk berbagi. Nggak dilihat porsinya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Setengah korma lagi. Kalau Nabi Muhammad itu kasih setengah korma. Kalau kita mampu dari setengah korma juga dari beberapa itu, bahkan sedikit korma, ya kan? 3 biji bagi. Yang Allah lagi lihat ini orang di hatinya adanya mikirin orang lain. Apa kita mikirin diri sendiri? Sahur apa, benar apa, itu terus yang dipikirin. Terus dia mikirin segala-galanya. Yang ada di kolong jembatan nih. Atau wajib khusus yang ada di Palestina sekarang. Yang meninggal ini gara-gara kelaparan. Yang bantuan makanan, walaupun kebijakan pertama, berminta ini. Nah, dia bilang, kita kadang-kadang melihat diri-diri kita itu sedih. Yang dia mengambil makanan di tanah itu punya saudara hampir 2 miliar bersama kaum muslimin. Kemana? Kan selama sebulan sudah merasakan bahwa lapar kagak enak, iya enak lapar. Mau di sana lapar juga dibuat teman. Bukan cuma saja ada sebulan kemarin. Jadi berapa laparnya dari kenyang. Dan ketika betul umat Islam kemudian bagi sedikit saya ngerasain Pak hidup di masa perang untuk kuliah di Damaskus, perang ISIS dan sebagainya itu. Saya 4 tahun lebih di sana, setahun setengahnya itu masa perang. Minggu-minggu saya ditembaki meninggal. Termasuk kalau yang juga Syekhuna Syarif Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu kita pernah hidup air susah. Gara-gara listrik kan ada. Di sini kalau mati lampu sejam 2 jam pusing. Apalagi yang sehari nggak ada lampu, nggak ada listrik, pusing. Kalau kita di sana mati lampu itu bukan hitungan bulan, minggu, otomatis kan tidak bisa nyalain pompa air. Ini kita harus beli dari warung air minum, maaf, buat keperluan kamar mandi. Pernah kita mau makan itu ada bom dan di mana-mana, jadi warung pada tutup. Mau makan susah, seharian tidak makan. Ini juga ada
seperti di apa namanya, di Brazil, di sebagian daerah lainnya, itu sampai helikopter melemparin roti bungkus buat makan. Helikopter udara melemparin roti bungkus. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita, jangan fokus dan pikirin orang lain. Ya, itu yang kedua, belajar dari puasa. Yang ketiga, asyuk fadil qadar. Asyuk fadil qadar itu pun, syuk itu artinya pun, tapi lebih di atasnya pun. Kalau pun kan dasar apa? Bakhil. Ada bakhil, ada syahid. Ada bukhil, ada syuk. Al-Quran pun menyebut kalimat syuk. Itu yang kelewatan. Udah lebih, apalagi pikir, apalagi begitu dan kemudian. Kalau boleh itu biasa kepada orang lain. Saya punya ini, saya nggak mengasih orang. Nih, saya punya ini. Jangan buat orang nggak boleh. Itu boleh. Itu bakhil namanya. Kalau syahid, bahkan buat diri sendiri aja nggak boleh. Jangan dipakai, jangan simpel. Duit buat makan, sayang duitnya. Lapar. Nah, itu syahid namanya. Ramadan mengajarkan berbagi. Berbagi itu beda dengan ngasih, Pak. Kalau ngasih itu, misalnya ngasih apa kita? Ngasih makanan sama orang. Ya kan belum tentu itu orang suka sama makanan kita kasih. Tapi kita ngasih aja. Nah, itu ngasih namanya. Kalau berbagi, mikirin. Dia benar ya orang ini. Nah, kalau saya enak bisa nikmati, dia bisa nikmati. Jangan dia nggak suka, dia nggak dimakan sama dia. Nah, berbagi itu adalah di bulan Ramadan kita berbagi, memberi dan perhatian. Serta satu lagi, memberi perhatian dan tidak mengharap balasan. Nah, itu berbagi. Jawab dari bahasa Arabnya. Ada tahir, dermawan, ada jawab. Rasulullah itu ajwalun nas, paling dermawan, dia akan di atas dermawan. Berbagi tanpa mengharap kembali balasan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, itu kita belajar dari dermawan. Ketiga belajar dermawan, berbagi. Yang keempat, ar-riya fil amal. Riya dalam beramal. Ramadan mengajarin kita untuk jangan riya. Ini sekarang nih, belum puasa. Orang kan mana yang puasa dan mana enggak kan nggak kelihatan secara zahir. Apa tadi siang dia puasa misalnya kan nggak kelihatan kan? Nggak bisa orang itu pamer nih anu puasa atau nggak dia nggak kelihatan. Misalnya nih bapak-bapak di rumah sendirian nggak ada orang. Siang-siang bulan Ramadan makan apa enggak? Enggak kan? Mungkin masa kecil dulu kali pernah kali ya untuk ngumpul gitu. Masa-masa TK, awal-awal SD gitu. Kalau sekarang mah enggak, kenapa? Karena kita puasa ini bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Mau orang lain tahu, nggak tahu, lihat, dan urusan. Saya puasa untuk Allah. Nggak ada riak di hati. Itu indahnya puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah ini mengajarkan kita untuk tidak riak. Begitu dengan ibadah-ibadah yang lain yang ada potensi untuk seseorang kemudian riak. Bersedekah, haji, sholat sekalipun dan sebagainya ada potensi. Walaupun kita tidak boleh menghakimi orang ya, karena itu hatinya. Hati itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menghakimi orang. Kalau puasa mengajarkan kita tidak puasanya. Ke depan habis puasa ini selesai, terus itu ibadah karena Allah. Orang mau tahu apa nggak tahu kan urusan. Orang mau puji kagak puji saya kagak ngarep apa-apa. Orang mau bilang terima kasih, nggak bilang terima kasih nggak apa-apa. Saya pengen nanti terima kasih Allah. Terima kasih hamba
kamu membantu teman-temanmu, kamu membantu fakir miskin. Terima kasih ya hambaku, ini pahala untukmu. Terima kasih ya hambaku, ini surga untukmu. Kan enak. Surat Al-Insan misalnya, satu keluarga yang digambarkan dalam surat tersebut memberikan makan. Mereka nazar puasa 3 hari karena anaknya sakit, begitu sembuh puasa 3 hari. Hari pertama pas mau buka ambil lebar, orang miskin minta makan dikasih. Akhirnya bukanya cuma dengan ayam korban. Hari kedua mau buka ambil lebar, anak yatim pas maghrib juga. Hari ketiga asir pengeluaran. Terus mereka bilang apa? Habis ngasih makan ini 3 hari berturut-turut, mereka bilang apa? Innama nut'imukum liyajzah. Kita ngasih makan kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Kami tidak minta balasan dari kalian. Bahkan ucapan terima kasih kami tidak tahu. Kalian berterima kasih, itu akhlak kalian berarti baik. Enggak pun apa-apa karena kami tidak tahu. Karena apa? Karena kami takut inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut akan satu hari yang begitu menakutkan. Maka kami ingin menambah bekal untuk supaya berselamat di hari itu. Karena riya apa-apa diri sekalian adalah menipu Allah. Riya menipu Allah. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tapi mengharapnya bangsa orang lain. Ujian dari orang lain diangkat secara sosial di dan sebagainya. Yang terakhir untuk mulai terang soalnya al-i'jabu bil-ra'yi. Yang terakhir al-i'jabu bil-ra'yi itu adalah merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling hebat. Jadi ujuk dengan ucapan dia, dengan pengetahuan dia merasa paling benar. Siapa manusia paling benar? Manusia yang paling tidak ada salah siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau menghargai orang kalau yang bicara. Ada orang zaman sekarang merasa paling tahu, orang lagi ngomong di bawah-bawah. Orang lagi ngomong dari perhatian. Nabi, kalau orang lagi ngomong, didengerin, bukan cuma telinganya, seluruh tubuhnya. Misalnya dipanggil, ya Rasulullah, saya mau ngomong, seluruh tubuhnya pada nengok ke dia. Ya, gimana? Begini Rasulullah, itu matanya mandang, telinganya fokus, badannya ngadep. Kan ada orang sekarang mungkin kalau dia ngomong telinganya doang, matanya mana-mana, tangannya menembak. Kalau nabinya seluruh anggota tubuh perhati dan tidak pernah lelah, tidak pernah ngomong. Diberi bagus. Oh Masya Allah, terima kasih. Allah nyuruh ya syawir bil amri, ajak mereka diskusi oleh Nabi. Padahal Nabi Muhammad yang paling tahu segala-galanya, yang paling benar, nggak perlu omongan orang sebenarnya, karena dia semuanya dari Allah. Kalau modelan kayak kita jadi Nabi, orang ngomong juga usahanya bukan jangan ngomong bernabi ini, udah berulang sendiri, Nabi, itu ternyata tenang, gak usah ngomong, gak ada tuh Nabi yang gitu. Salman Al-Farisi waktu perang Khandaq itu tidak angkat tangan. Dan juga kami di Persia itu kalau orang gali Khandaq paling begini. Nabi kaya, cuma Nabi ini, Masya Allah, baik, bagus. Kita kerja, kunyai, 1000 sahabat menggali. Ketika kita menang dari para sahabat itu, Nabi ucap terima kasih Salman. Masya Allah, ini adalah Salman kita menang nih. Berkat daripada sarannya Salman, kita menang Salman. Jazakallah, 2 ayat sebenarnya. Padahal Nabi itu manusia yang semuanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita belajar, jangan merasa dulu paling benar, jangan merasa dulu paling hebat, ya. Jadi kita berbilang secara Allah
bacaan Al-Quran. Sama-sama mohon maaf, ada orang tua yang di rumah saya gitu, Bu, saya bilang nggak berani lagi ngomong sama anak saya. Kenapa Bu? Sebab kalau saya ngomong di pondok ada anak-anak sekarang modelnya gitu, ibunya lagi ngomong dipotong. Iya, ibu tahu, iya, udah, bukan begitu, salah itu, salah, ibu, udah deh, saya yang tahu deh, ibu ketakutan sih, besok mana lagi, jangan deh, takut sampai lagi. Padahal dulu anak ini nggak mau sendiri, sekarang udah berpengalaman terus begitu. Saya punya keluarga umurnya 100 tahun, 102. Kemarin sebelum puasa, kita biasa sudah ketahui dengan beberapa bulan sekali kan. Nenek-nenek. Tiap kita ke sana, udah bertahun-tahun nih. Ceritanya sama. Oh, udah kasih kode. Udah ya. Ceritanya sama. Maksudnya, itu jatuh nih kemarin. 5 tahun lalu cerita itu. Dia sekarang cerita itu juga. Cuma kita begini. Itu ya, organnya itu yang sakit dulu. Jantung ini. Jadi dia udah berpikir ingatkan nama aslinya kejadian lalu maksudnya. Ini kok jatuh. Terus sekarang udah bisa aja. Udah sih dari alhamdulillah. Ya kita berbeda lagi. Kalau orang-orang jadi jaga khawatir, senyum. Kalau kita kan kadang-kadang begitu ya, orang-orang begitu. Kamu dulu terus semuanya. Ini menceritakan ini cerita kebakaran dia tahu, korbannya dia, itu yang cerita. Ya Allah, baru ini semua orang itu. Nah, jadi itulah juga pelajaran penting bagi Bapak Ibu sekalian dari bulan suci Ramadan yang sudah sepatutnya kita ambil. Dan kalau kita nanti bisa benar-benar mengambil pelajaran dari lima pelajaran tersebut, kita akan menjadi orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنت وجبر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا ونعما كرما وارزق كل حلالا دائما وأهلنا ابتلاء نهضى بالخير ونرفع كل شر ربنا واصلح لنا كل الشرور واقر بالرضا منك العون واجزي عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسلهم واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله بغش المصطفى من الى الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح غرا اللهم اهدنا بالرجال واجعلنا من النساء والرضا ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا من خالد عمرك وعصر اللهم باركنا في شهر رمضان وعنا على الصيام والقيام وحفظ لسان تلاوة القرآن اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وكل عام وارزقنا زيارة رسول الله وارزقنا شفاعة رسول الله وارزقنا مصاحبة رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا الصغار وانزل بالحسنات احسانا وبالسيئات غفرانا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم صلى الله عليه محمد وسلم الحمد لله رب العالمين والله الموفق الى طريق الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mungkin gorengan apa?